Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang selalu baru menyertai kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, saya percaya sebagai orang yang percaya, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Seperti biasa saudara, nanti saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah ini bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan serta menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami boleh masuki hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya kami ada sebagaimana ada semua karena kasih setiamu Tuhan. Ajar terus kami bersyukur, ajar terus kami berharap, ajar terus kami andalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun keadaan yang kami alami, apapun keberadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, biar terus tetap kami mempercaya Engkau dan terus bersandar kepada Engkau. Biar kami boleh lalui hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Diserahkan acara kesejukan bagi jiwa ini. Kau memberkati hamba ketika membacakan kisah kehidupan sehingga bisa dimengerti, diterima, dan menjadi berkat buat setiap mereka yang mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Oh Bapa yang setia, oh Bapa yang peduli, selalu mengasihi. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ku bersyukur bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerahmu besar bagi kami. Haleluya. Saat ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Kaset Mujizat Saya. Pada suatu sore, tanggal 1 Agustus tahun 1973, anak lelaki saya, Tim, menelpon dari Whitehorse di distrik Yukon Barat Laut, Kanada. Ia dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan liburan musim panas bersama temannya Ron di Alaska. Di luar dugaan, ia bercerita tentang perkara-perkara indah yang sedang Allah kerjakan dalam hidupnya. Hampir-hampir saya tak percaya, sebab selama ini Tim tak pernah tertarik pada hal-hal yang berbau kekristenan. Kini ia bercerita bahwa semangatnya menyala-nyala dan matanya bercahaya. Dan 5 hari lagi ia akan pulang untuk menceritakan apa yang terjadi pada musim panas itu di gereja yang ia kunjungi di Anchorage. Pada saat makan malam, ketika menceritakan kepada anggota keluarga yang lain tentang apa yang saya dengar dari Tim, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu berasal dari Royal Canadian Mounted Police yang memberitahukan bahwa Tim dan Ron meninggal seketika saat sebuah truk seberat 3 ton yang dikemudikan seorang remaja yang mabuk tiba-tiba melewati garis tengah jalan dan menghancurkan mobil VW Tim yang kecil. Emosi saya berkecamuk seperti yang pernah saya alami saat anak saya Stephen meninggal di Vietnam. Kembali saya terpuruk dalam keterkejutan dan penyangkalan atas kenyataan ini. Mula-mula perasaan saya teriris seakan sebilah pisau dihujamkan ke dada. Kemudian saya menjadi amat marah dan menyalahkan Allah karena membiarkan apa yang tak pernah terpikirkan itu terjadi. Seorang anak lagi diambil, satu lagi diambil ke surga. Apakah satu saja tidak cukup? Kembali air mata menjadi pelepasan bagi kepedihan saya. Saya tidak menyangkal kematian Tim lebih dari saat Stephen meninggal. Tetapi bagi saya ini terasa lebih berat karena Tim meninggal begitu saja, begitu tidak berarti dan begitu sia-sia.
Kami memakamkan Tim pada tanggal 12 Agustus tahun 1973. 5 tahun lebih 1 hari dari ketika kami memakamkan Stephen. Di antara orang-orang yang menyampaikan sambutan yang dihadiri beberapa ratus orang, salah satunya adalah pendeta dari gereja Anchorage yang dihadiri Tim dan Ron selama musim panas itu. Ia mengatakan tentang perubahan dinamis yang terjadi dalam kehidupan kedua anak muda itu dan bagaimana mereka menyampaikan kesaksian pada acara baptisan yang dipimpinnya. Sementara mendengarkannya, saya membayangkan andai kata saat itu saya dapat hadir, mendengarkan Tim menyampaikan kesaksian imannya dan melihatnya dibaptis. 2 bulan kemudian, kira-kira pertengahan Oktober, suami saya Bill dan saya ke Whitehorse untuk mengambil barang-barang Tim yang berhasil diselamatkan dari dalam mobilnya. Kami juga ke jalan raya tempat Tim dan Ron dibawa ke hadapan Allah. Kemudian terbang ke Anchorage untuk mengunjungi gereja yang mereka hadiri sepanjang musim panas. Setiap orang memperlakukan kami dengan amat ramah, dan seorang wanita pengurus gereja mengantar kami berkeliling, termasuk ke perpustakaan kaset yang memiliki koleksi ribuan kaset. Ia menjelaskan bahwa gereja itu merekam setiap kebaktian, dan bila tak banyak yang dikerjakan selama musim dingin yang panjang di Alaska, orang-orang memutar kaset sebagai sarana hiburan. Sebagian jemaat tak dapat ke gereja secara teratur, tetapi bila orang-orang dari pedalaman datang ke gereja, mereka sering membawa beberapa kaset. Tidak hanya gereja yang membuat rekaman, tetapi banyak juga jemaat yang merekam sendiri musik atau khotbah selama kebaktian. Di Alaska, orang-orang bukanlah kutu buku, tetapi kutu kaset. Setelah melihat semua kaset itu, saya mengajukan pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh setiap ibu yang mengalami kejadian seperti saya. Apakah Anda mempunyai kaset yang merekam kebaktian saat Tim menerima baptisan dan menyampaikan kesaksian? Dengan sedih ia mengatakan bahwa kebaktian malam itu tidak direkam. Ia menjelaskan bahwa orang yang bertugas mengoperasikan alat-alat rekaman dibaptis juga pada saat itu, dan tak seorang pun tahu bagaimana memencet tombol-tombol alat perekam itu. Sepulang dari Alaska, saya sangat kecewa dan merasa Allah benar-benar mengabaikan saya. Beribu-ribu kaset direkam di gereja itu, tetapi justru pada saat Tim bersaksi, mereka tidak merekamnya. Mengapa Allah sedemikian tak adil dan kejam? Pada 14 Desember, yakni saat hari ulang tahun saya, sebuah paket kecil tiba lewat pos. Tak ada alamat pengirim, tetapi cap posnya tertulis Nome, Alaska. Saya membuka paket itu. Tak ada pesan di dalamnya, kecuali sebuah kaset usang yang sepertinya sudah diputar ratusan kali. Dengan rasa ingin tahu, saya putar kaset tak berlabel itu, dan beberapa detik kemudian saya mendengar suara Tim yang bersemangat. Nama saya Tim Johnson, dan saya adalah orang ketiga dari rombongan yang datang dari California. Lucunya, kami sebenarnya bermaksud ke Amerika Selatan. Saya tak tahu bagaimana kami dapat sampai di sini. Tetapi Tuhan bekerja secara ajaib. Puji Tuhan, saya bersuka cita Dia melakukan hal ini. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen dan bersekolah di sekolah Kristen. Tetapi setelah lulus, saya menyimpang dari semua itu dan menempuh jalan hidup saya sendiri. Hingga akhir Desember lalu, seorang teman mengajarkan kepada saya jalan yang sesungguhnya untuk datang kepada Tuhan. Jalan yang benar. Jiwa saya menyala-nyala selama beberapa bulan setelah itu, tetapi kemudian saya kembali tak bersemangat.
hingga saya datang di Alaska dan mulai mengalami pembaruan. Sejak itu, senyum terpancar di wajah saya, dan setiap orang terheran-heran karena sebelumnya saya bagaikan buah jeruk yang masam. Tetapi kini segalanya berubah, dan saya bersyukur berada di sini hari ini. Syukur kepada Allah. Suara yang terdengar setelah itu adalah suara deburan air saat tim masuk ke dalam air baptisan. Saat muncul dari dalam air, saya mendengar kata-kata kemenangannya. Puji Tuhan. Saya duduk dan terpaku. Ia adalah anak yang dahulu selalu merasa malu jika saya ajak ke Knott's Berry Farm untuk merayakan ulang tahunnya dan menyanyi untuknya. Ia adalah anak yang dahulu membawa pulang pita-pita dari tempat pemakaman dan mengenakannya pada binatang piaraan kami. Ia adalah anak yang dahulu harus disuap dengan hadiah agar mau menghadiri sebuah konferensi Alkitab. Ini benar-benar mujizat. Bagaimana kaset itu dapat sampai ke rumah kami juga sebuah mujizat, dan membuktikan bahwa Allah benar-benar bekerja dengan caranya yang sangat indah melalui umatnya. Kemudian dari gereja di Anchorage yang saya tahu bahwa salah seorang jemaat mereka, seorang pilot yang biasa terbang ke daerah-daerah terpencil, mendengar permohonan saya untuk memperoleh kaset rekaman kebaktian saat tim dibaptis. Saya tidak tahu persis apa tugas pilot itu. Saya rasa ini pasti sering terbang ke pedalaman. Yang jelas selama bertugas, ia selalu menanyai orang-orang bila ada di antara mereka yang memiliki rekaman kebaktian itu. Akhirnya, ia menemukan seorang nelayan dari Nome yang menghadiri kebaktian itu dan merekamnya. Kini saya mengerti bahwa Nome bukanlah ujung dunia, tetapi Anda dapat melihat ujung dunia dari sana. Pilot itu meminta si nelayan mengirimkan kaset itu kepada saya, dan ia melakukannya. Itu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang dapat saya peroleh. Itu benar-benar kaset mujizat saya. Kaset itu diperdengarkan berulang kali pada perayaan-perayaan Natal kami. Air mata pun mengalir di wajah saya, tetapi air mata sukacita. Anehnya, dengan mendengarkan suara tim, saya pun mulai dapat menerima apa yang terjadi. Saya kembali melihat bahwa Allah mampu mendatangkan kemenangan atas tragedi dan sukacita atas penderitaan. Persoalan-persoalan hidup tak lenyap karena kita berpura-pura menganggapnya tak ada. Ketidakberdayaan Anda tidak akan lenyap secara ajaib. Menerima apa yang terjadi adalah langkah yang penting untuk menggapai tali penyelamat di tengah kegelapan. Amin, puji Tuhan. Inilah kisah yang diceritakan oleh seorang ibu bernama Barbara Johnson. Ibu Barbara ini kehilangan 2 orang anak, saudara ya. Yang pertama di Vietnam, ya. Kemudian 5 tahun kemudian dia juga kehilangan anaknya lagi yang bernama Tim. Yang pastinya saudara sebagai seorang ibu akan merasakan satu kepedihan yang luar biasa ya. Tinggal pergi oleh 1 orang anak saja luar biasa sakitnya. Baru 5 tahun ini dipanggil lagi anak yang lainnya. Dan yang membuat terkesan adalah anak ini yang bernama Tim meninggal karena kecelakaan di mana mobilnya ditabrak ya, saudara. Dan tapi untungnya dia sudah bertobat bersama dengan temannya. Ya, mereka berdua meninggal dalam kecelakaan itu, tapi sebelumnya mereka mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Ya, mereka dibaptis
menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan yang sangat menyentuh saudara ya, bagaimana Ibu Barbara ini ketika dia merindukan, ingin mendengarkan, ingin melihat, mengetahui bagaimana anaknya bersaksi waktu itu di gereja ya. Dia mendapat diceritakan bahwa di gereja itu setiap ibadah direkam dan direkam dalam kaset ya. Kemudian kaset itu bisa dipinjam oleh jemaat ya, didengarkan. Tapi justru kaset yang dia rindukan itu yang dimana waktu itu anaknya ya bertobat, bersaksi, dibaptis, justru tidak ada rekamannya, karena ternyata petugas yang biasa melakukan rekaman itu juga saat itu dibaptis juga ya. Lengkap sepertinya penderitaan ibu ini, merasakan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan dia, Tuhan itu membiarkan dia, Tuhan itu tidak peduli ya. Anaknya 2 diambil ya. Tetapi keajaiban terjadi saudara. Bagaimana Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi, dia peduli akan anaknya. Tepat di hari ulang tahun ibu ini, dia mendapatkan kiriman sebuah kaset. Ketika dia dengarkan, ternyata itu adalah rekaman ibadah ketika anaknya Tim bersaksi ya, dan dibaptis waktu itu. Luar biasa saudara. Tuhan itu mengerti dan peduli kepada setiap anak-anaknya. Memang kita tidak tahu ya, kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Tim ya diizinkan mengalami kecelakaan, padahal dia baru saja dibaptis, menerima Tuhan, hidupnya baru saja diubahkan ya. Kita tidak tahu saudara ya, karena Tuhan punya kedaulatan. Tapi yang satu hal yang kita percayai, apapun yang terjadi dalam hidup kita, rancangan apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, pasti itu yang terbaik. Demikian juga Ibu Barbara akhirnya menyadari ya, bagaimana dia bisa melalui hari-harinya kemudian. Bahkan ketika dia mendengar rekaman tentang kesaksian anaknya Tim itu, justru dia mendapat kekuatan. Ada kekuatan terus, dia bisa tetap bersukacita, dia bisa tetap mengerti mengenai rencana Allah dalam kehidupannya. Dia bisa bersukacita dan bisa lalui hari-harinya dengan kekuatan Tuhan, dengan bersyukur. Terpujilah Tuhan saudara. Mari saudara, apapun keberadaan kita, belajar terus mempercayai Tuhan dan percaya bahwa setiap rancangan Tuhan di hidup kita adalah pasti yang terbaik. Juga bagi siapapun, bagi anak-anak kita juga kita percayakan Tuhan bekerja ya, karena Dia tahu yang lebih baik bagi anak-anak kita. Bersyukur waktu itu Tim sudah bertobat ya. Terpujilah Tuhan. Mari saudara tetap terus tekun mencari Tuhan, tekun terus berharap kepada Dia dan mengandalkan hidup kita kepada Dia, karena hanya Dia Allah yang sang penolong kita, hanya Dia Allah yang mengerti dan peduli keadaan kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kisah yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang tahu dan peduli akan keberadaan anak-anak-Mu. Walaupun kadang hal-hal yang sakit, yang tidak enak Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, seperti apa yang dialami oleh Ibu Barbara Johnson, di mana anaknya 2 bahkan Engkau panggil pulang Tuhan, dan yang terakhir itu Tuhan dipanggil pada saat terjadi kecelakaan. Tapi bersyukur karena dia sudah bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya sudah berubah. Kami menyerahkan lebih jauh kehidupan kami juga dalam tangan Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pastinya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar melalui kisah yang sudah kami dengar ini, kami terus belajar tentang kehidupan ini, bahwa
apapun Tuhan di dalam hidup kami, suka duka yang terjadi, ajar terus kami melibatkan Engkau dan mempercayai bahwa rancangan-Mu adalah indah Tuhan. Biar kami boleh lalui hari-hari kami bersama Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan, selalu ada penghiburan, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian mendengar kisah yang hamba bawakan ini Tuhan, biar ini menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih buat kesetiaannya mendengarkan kisah-kisah saya bacakan, biar saudara juga bisa like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar dan diberkati lewat kisah ini, dan saudara sendiri juga menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.